Dia bilang pulang mau mirip, tiba-tiba sudah kupang gue, baru siksa kiri kanan di sana. Sebegini toh kita ini kan masih muda toh, kau tahu tuh. Jadi harus banyak bergerak. Saya bergerak yang positif. Iya, kita bergerak kan di arah kemanusiaan toh, kita antar bantuan. Tapi itu ibu, kau jangan masih muda kau tiap hari mengeram di kos, nanti sampai tua kena stroke pun kau menyesal. Tidak juga. Aduh mana kau sebenarnya datang kan tujuan apa nih kau sebenarnya? Saya juga bingung. Biasa. Daripada Minum. Daripada kita saat di rumah sana juga yang duduk tidur bangun buka HP nonton YouTube biasa, kadang kurang update berita tentang ini toh, tentang apa salah satu bencana sih banyak, hanya ini sama sini saya buka HP terlihat updatean terbaru mengenai kasus COVID. Kenapa? Itu tuh saya lihat updatean yang terbaru itu banyak yang bilang kasus COVID ini tidak tepat sasaran, tidak sesuai realita masyarakat. Itu bagaimana menurut Om Yova? Kakak harus gimana? Memang salah atau gimana? Saya bilang dana bansos ini orang dana bansos orang korupsi. Saya tidak tahu dia mereka punya otak. Tapi betul tidak korupsi. Kau lihat tidak yang si batu bara ke batu merah apa dia korupsi. Itu kan ada kurang ajar itu namanya itu. Masih dana bansos orang korupsi. Saya bilang yang soal yang memang betul banyak soal yang kemarin penanganan dana bansos itu yang berkaitan dengan BLT memang banyak yang tertunda kan itu soal data kita nih susah kelemahan di data. Kita masih pakai data terlama. Ketika musibah begini baru mulai upgrade data kiri kanan. Itu sudah Kita terkendala di situ. Kamu lihat kita di contoh kita di Mamere itu. Itu di desa apa kok sampai kepala desa sedapat. Perangkat desa sedapat. Itu karena masih pakai data lama kita. apalagi bencana COVID yang sudah hampir jalan mau 2 tahun. Semua 2 tahun, habis-habis. So mulai berjalan tuh. Apa dia kasus juga masih bertambah terus? Turun kok, turun kok, tidak juga. Justru masyarakat kita nih berharap sama corona terus. Nah, uang. Ya maksudnya uang sih uang. Ini uang yang kita harapkan nih dengan hal yang baik, hal yang terbaik kita dapatkan. Uang ini sama gitu. Memang betul. Pada intinya itu sudah kita ngomong soal dana COVID ini sebenarnya mudah untuk sampai ke masyarakat. Itu intinya data. Kalau kita punya pegangan data yang valid, setiap mungkin 3 bulan atau 6 bulan tuh pemerintah, kabupaten, kota maupun provinsi, pusat selalu upgrade data pasti bagus. Setiap kali bantuan data langsung tek-tek. Kita sekarang terhambat tuh. Bahkan sampai sekarang bantuan sudah ada, mulai sekarang data-data semakin data-data banyak. Ribet kita nih. Hanya mau kasih saya susah. Tapi memang itu pada intinya memang data tuh perlu untuk bentuk pertanggungjawaban tuh, no? Bentuk pertanggungjawaban. Tapi Turun langsung ke lapangan atau ke kanan, bukan bagian dari pencitraan. bukan pencitraan Ada. beda. Karena ada posisi masyarakat seperti itu. Itu sudah. Hanya memang itu benar. Kita punya soal data nih. Kita kendala soal itu. Upgrade-nya lama. Kita masih pakai data lama. Jika ada musibah begini mulai bingung tuh. Kita masih pakai data lama. Terus regulasi yang mengatur soal supaya contohnya seperti pemerintah desa dan perangkat desa kan tidak boleh dapat. Tapi ternyata kita kompetisi kan ada yang dikasih sampai dapat itu. Tapi masyarakat demo lagi tuh. Ya bisa dibilang ada kepentingan pribadi lah. Ya kepentingan masyarakat tuh. Apalagi yang pengalaman kita lihat yang korupsi menteri batubara menteri itu dia. Tahu batu bara ke batu merah itu memang dia tuh kurang ajar itu. Tapi betul Bisa bansos tuh. sedih dari ini masyarakat terima BLT juga susah, mereka kerumun lagi di BRI. Padahal terima BLT COVID, dan mereka kerumun lagi. Ini kami di BRI. Ini kayak COVID ini orang terhargai, orang pentingkan uang daripada kesehatan. Tapi mau bagaimana sih? Bencana? Tahu Pak Carlos, bagaimana Pak Carlos? Bisa ngantuk saya. Jajuk boy, hari-hari jajuk boy. Sudah. Kopi rokok ada, ini ada. Maksudnya perlu tuh itu. Kayak baru-baru begini kan perlu. Iya. 512 saran dari UMK tuh. Apalagi gue yang biasa turun-turun langsung ke masyarakat. Johanri saat tidak. Maksudnya sama gitu. Tapi maksudnya kemana bu? Saya Gue dia. mulut kamu om, betul itu. Betul sekali.
Benar, kurang ajar kak kalau sampai dana bansos orang korupsi ini katanya. Itu kewalahan pertama itu kan soal pendataan. Itu pendataan dari desa. Sehingga dana yang turun itu tidak tepat sasaran. Seperti tadi event umum itu betul sekali. Bahkan ada keluarga yang terima itu sampai 2-3 kali. Karena memang mungkin hubungan kekeluargaan dengan aparatur desa, staf-staf di kantor desa, mereka lebih dominan dana itu kepada keluarga sendiri. Walaupun dalam surat keputusan itu PNS itu tidak boleh terima dana. Karena apa? Karena kesalahan apa? Data dan kontrol. Kontrol dari sumber dananya tidak ada. Makanya dana yang mengalir itu tidak terarah. Jadi COVID ini memang bukan sebagai bencana tapi sebagai keuntungan juga. Dalam tanda kutip. Apalagi mereka yang punya kepentingan di situ, istilah dana apalah. Dan tiba-tiba itu. Siapa Bu? Ini saya foto sedikit ya Bu. Saya sampai bingung nih ini. Apa yang manfaat yang konkret memang dari kartu prakerja bagi masyarakat? Kadang orang tidak peduli, yang penting dapat uang saja. Tapi maksudnya ada tuh ini pemerintah sampai buat untuk adakan ini kartu prakerja kan ada maksud dan tujuan tuh, untuk kepentingan masyarakat tuh. Tapi kadang masyarakat tidak terlalu memahami itu karena kurang kontrol dari pemerintah, maksudnya kurang edukasi begitu dari pemerintah untuk ke masyarakat atau bagaimana? Soalnya saya lihat pengalaman tempo kakak di kompleks terima BLT, terima kartu pekerja, mereka terima uang langsung minum mabuk. Padahal fungsinya lain untuk mereka membantu kehidupan di keluarga tuh, apalagi mereka yang sudah berkeluarga gitu. Itu sudah yang kau ngomong itu benar, fungsi kontrol tadi ini memang lemah itu. Karena banyak yang dapat pekerjaan ini, meskipun orang sudah kerja tetap orang dapat. Karena itu kan sebenarnya kan untuk ditujukan untuk orang-orang yang mungkin pasca bencana ini kan kena PHK begitu. Tapi memang lemahnya fungsi kontrol, edukasi dari pemerintah sendiri itu masih lemah, minim. Ya dalam tanda kutip pemerintah kurang cekatan atau bagaimana? Kurang cekatan untuk Semuanya itu dari manuver dari pemerintahan atas. Itu kita dibawa ke setengah mati itu karena memang dari bahkan bukan hanya dari desa, biar mereka di atas juga istilahnya yang penting programnya jalan, dananya cair, mereka tidak pusing, yang penting ada keuntungan bagi mereka sudah. Jangan sampai tidak urusan kamu di bawah. itu yang kita harus hindari di situ. Menghambur-hamburkan uang. Agak setengah mati sih. Kalau misalnya pemerintah masih kurang tegas begitu untuk mereka bantuan kanan BLT di masyarakat begitu. Kurang terjun langsung ke masyarakat, masih pakai orang yang sama. Betul. Itu karena di situ masih pakai orang yang sama. Jadi mereka jalankan, mereka punya tanggung jawab seperti yang sebelumnya. Mereka buat begitu, ya begitu sudah. Tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Tapi itu sih kita harus berharap pada pemerintah tuh lebih kerja lebih optimal lagi, lebih profesional. Jangan sampai ada politisasi tuh soal bansos ini. Jangan jadikan bencana sebagai Kepentingan pribadi amat. kepentingan atau untuk memperkaya diri, kan tidak benar. Atau menurut kau gimana? Saat seperti yang tadi, yang seperti Audio Van bilang tadi, sebenarnya memang pemerintah harus turun langsung, ada bukti mereka turun langsung. Tapi ya jangan sampai 1 tahun baru turun lah. 1 tahun baru turun, baru datang lihat masyarakat masih yang sama begini kan kurang. Maksudnya kembali lagi kepentingan masyarakat yang selalu di atas daripada kepentingan apapun. Betul. Masalahnya ini bencana ini kan semua masyarakat rasa, bukan 1-2 orang saja. Apalagi masalah ini belum habis-habis sampai sekarang. Malahan dia kasus jumlah positifnya tambah, tapi jumlah sembuhnya pun tambah, jumlah matinya pun ya berkurang, pelan-pelan berkurang. Mungkin vaksinasi salah satu tindakan cepat dari pemerintah. Seperti itu. Tapi itu 1 tahun baru ada vaksinasi.
Iya, bisa vaksinasi. Tidak pada intinya itu sudah segala bentuk bantuan sosial ataupun sebagainya itu kita harap pada pemerintah supaya jangan adanya pemerintah terus bekerja ekstra supaya berantas mafia-mafia yang itu berkaitan dengan mereka yang politisasi dana bansos sampai korupsi dana bansos kan sekarang banyak kepala desa terjerat itu karena apa? Soal manajemen, soal data yang tidak akurat itu yang makanya terjerat sampai itu. Soal itu manajemen dari di desa-desa lemah itu.